sifatnya tetap itu tidak akan bisa menjadi pegawai tetap, tetapi tetap akan dikontrak. Di dalam Permenaker nomor 100 tahun 2004 itu sudah dijelaskan bahwa pekerja yang PKWT akan bekerja dengan full, sedangkan PKWT itu ada jenis-jenisnya, misalnya BHL, borongan, dan pekerja permasalahan. Bahkan nanti kawan-kawan yang duduk di sini kita nggak tahu nanti apakah mereka bisa dialihkan di outsourcing atau di kontrak. RUU Cipta Kerja kerja adalah 40 jam dalam 1 minggu. Bisa bekerja di Indonesia. Selain itu, TKA untuk startup dan lembaga pendidikan dibebaskan, bahkan tanpa perlu pendidikan dan pelatihan dalam rangka transfer of job atau berbagi ilmu, berbagi ketenagakerjaan. Itu susahnya minta ampun. Mungkin Pak Rudi atau Pak Parman tahu lah. Karyawan-karyawan sana bahkan di karantina, di PHK, THR-nya tidak dibayar, dan Pak Wakil Ketua pun sempat ke sana, ada keributan juga. Jaminan sosial kesehatan itu tidak akan berlaku Pak di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Akibat penggunaan buruh kontrak, outsourcing dan upah dibayarkan berdasarkan waktu, maka jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akan hilang. Tidak ada lagi jaminan buat kawan-kawan di pekerja di Indonesia. Yang selanjutnya yang ke-9 poin terakhir, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha, Pak. Ini mungkin bagian bapak-bapak dewan atau ibu-ibu dewan di bagian hukum. Beberapa sanksi pidana yang akan hilang jika RUU Cipta Kerja disahkan, antara lain dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja atau buruh yang memasuki usaha pensiun dipidana dengan pidana paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan paling sedikit dendanya 1 juta dan paling banyak 500 juta. Dalam RUU Cipta Kerja, karena sanksi pidana dihilangkan jelasnya di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pengusaha yang melanggar ketentuan mempekerjakan PKL wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kewajiban untuk membayar pesangon kepada buruh yang di-PHK atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama mengenai jabatan standar kompetensi berlaku. Jadi di dalam Undang-Undang 13 itu sangat jelas sanksi kepada pengusaha-pengusaha nakal, baik itu pengusaha yang tidak membayar upah buruh sesuai dengan UMK, pengusaha yang tidak mendaftarkan pengusaha ke jaminan sosial atau jaminan sosial ketenagakerjaan maupun sosial kesehatan dan lain-lain. Itu sanksinya sangat jelas. Tetapi di dalam Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja tidak ada lagi sanksi pidana kepada pengusaha. Jadi pengusaha itu bebas Pak, mau berbuat gimana kepada pengusaha. Yang permasalahan yang di Kabupaten Bengkayang, yang permasalahan klasik yang sudah kami tangani bertahun-tahun dari tahun 2015, yaitu kepastian status kerja. Di Kabupaten Bengkayang ini banyak pengusaha-pengusaha nakal yang tidak tahu dengan aturan masalah ketenagakerjaan. Banyak pengusaha-pengusaha yang mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan, baik itu status maupun lain-lain. Dan yang kedua, buruh harian lepas yang sangat merajalela Pak. Kita tahu di sektor perkebunan sawit, di WKM, kawan-kawan KHL atau buruh harian lepas atau karyawan harian lepas bekerja 3 hari dalam 1 bulan. Buruh-buruh BHL atau KHL di PT Patiwari bekerja 10 hari dalam 1 bulan. Dengan catatan gaji di bawah UMK, menerima gaji sebesar 100.000. Berarti dengan catatan kalau 10 hari berarti dikali 10, 1 juta mereka dapat. Belum dipotong BPJS Kesehatan, belum dipotong BPJS Ketenagakerjaan, dan belum dipotong lain-lainnya. Sedangkan upah buruh itu dibayar sesuai dengan KHL, kebutuhan hidup layak. Pada KHL Kabupaten Bengkayang itu 2.566. Kalau mereka dibayar di bawah 1 juta, di bawah nilai KHL, tidak layak mereka untuk hidup Pak.
Terus terang, tak layak kita mereka untuk hidup. Buat apa mereka hidup? Karena mereka itu di bawah KHL, sedangkan KHL itu dihitung berdasarkan angka lajang, pekerja lajang. Bagaimana dengan pekerja yang sudah beristri atau mempunyai anak, mempunyai keluarga? Itu lebih miris kita di Kabupaten Bengkayang. Saya yakin Kepala Dinas Tenaga Kerja ataupun jajarannya tahu itu. Kita untuk di Kabupaten Bengkayang, sedangkan KHL itu Pak sudah bekerja puluhan tahun Pak. Di Patiware ada yang bekerja lebih dari 13 tahun. Dan mereka pada tahun 2016 ke bawah itu bekerja 21 hari berturut-turut. Di dalam Kepmenaker nomor 100 tahun 2004 dijelaskan pekerja BHL yang bekerja 21 hari berturut-turut selama 3 bulan status hukumnya berubah demi hukum. Itu jelas di dalam Undang-Undang 13 dan Kepmenaker nomor 100. Tapi kita diam. Dinas itu tahu, tapi diam. Kita selalu diarahkan ke pengadilan, kita selalu diarahkan ke provinsi. Masalah untuk pengadilan hubungan industrial, masalah untuk pesangon kawan-kawan di buruh BHL, itu tidak ada kepastian, kita diam. Selanjutnya, banyaknya pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Di dalam Undang-Undang Jamsos, kalau nggak salah Undang-Undang nomor 40 tahun 2018 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial, itu sangat jelas. Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja, setiap wajib mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS atau BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Itu sangat jelas, itu sangat di dalam undang-undang, bahkan di dalam undang-undang 13 itu sangat jelas sanksinya. Bahkan pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja buruh di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sanksinya izinnya bisa di dinasnya itu Pak RT Pak Yakomus itu sudah saya ajukan sampai tahun 2020 di mediator Kabupaten Bengkayang ini mediatornya tidak ada. Itu menjadi permasalahan. Kemudian banyak menerapkan sistem dari hari Pak. Seperti kawan-kawan kita yang di WKN, banyak non-muslim yang bekerja di sana. Ini itu mereka bekerja dihitung seperti biasa. Nanti ganti harinya di hari Senin, Selasa, Rabu atau di hari Jumat. Itu yang menjadi permasalahan. Dan mungkin sekian dari saya Pak. Mungkin kawan-kawan ada nambahkan, kita mau juga sampaikan kepada DPRD bahwa di Bengkayang ini sudah ada perda tentang pengawas penyelenggara ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2015. Di dalam hal itu pengusaha-pengusaha atau pekerja harus taat kepada aturan-aturan yang di lingkungan perda. Jadi baik itu eksekutif, kita bekerja sama untuk menegakkan supremasi hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik Katalino, Baturan Kasaluga, Batengan. Sampai di SPD, kita hapus dulu untuk gereja. Ayo teman dulu didukung ketuanya, ya. Baik, setelah kita mendengar apa yang menjadi aspirasi teman-teman buruh, beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama terkait dengan penolakan terhadap muatan dalam klaster ketenagakerjaan, ya. Undang-undang Omnibus ini kan bukan hanya soal ketenagakerjaan. Ya, ada hal-hal yang jadi keberatan dari teman-teman serikat buruh. Saya pikir ini kan baru rancangan undang-undang dan itu domainnya ada di pemerintah pusat, ya, DPR RI. Saya pikir hearing seperti ini sangat berguna dan tentu pemerintah juga dalam menggagaskan undang-undang ketenagakerjaan ini, ya, cipta kerja, undang-undang cipta kerja, ya, atau undang-undang Omnibus Law ini pasti sudah mempertimbangkan hal-hal sedemikian rupa. Ya, pasti juga sudah mempertimbangkan kepentingan pemerintah sendiri, kepentingan buruh, ya, kepentingan investasi, dan juga tentu kepentingan pengusaha. Pasti di dalamnya coba diramu, ya, dan tentu kita berharap bahwa undang-undang ini, ya, pasti juga akan mendapat masukan-masukan dari berbagai pihak, bukan hanya dari buruh, ya.
dan yang sebagai wakil rakyat kita berharap bahwa ada simbiosis mutualisme yang disampaikan ya. Yang pertama meminta dihentikannya pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Karya atau Omnibus Law ya. Yang kedua, pembahasan RUU Cipta Karya dibahas paling terakhir di DPR. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi diminta dibahas paling terakhir. Yang ketiga, minta dilibatkan dalam membahas RUU Cipta Karya sebelum DPR membahasnya dengan diprakarsai oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Saya pikir ini sudah bagus ya. Jadi apa yang disampaikan dari aspirasinya akan kita teruskan, karena DPRD sifatnya kita di bawah ini bukan beban kita akan tampung semuanya dan kita akan sampaikan melalui pemerintah daerah maupun melalui lembaga DPRD ya di setiap jalannya. Dia akan kita teruskan untuk menjadi support ya, penguat bahwa BKN juga selalu ya monitor dan ambil bagian dalam perkembangan pembahasan undang-undang tentang cipta kerja ini. Pengawasan memang kita sadari di BKN ini banyak aktivitas ya yang melibatkan perusahaan. Pasti ketika ada perusahaan pasti ada buruh atau ada tenaga kerjanya. Nah tentu harapan kita tunduk kepada ketentuan yang sudah ada ya, baik pemilik usaha maupun buruh sendiri juga harus introspeksi diri bekerja. Jadi kita tidak hanya menuntut kepada pemerintah, menuntut kepada pengusaha, tapi kita juga harus meningkatkan kemampuan skill kita juga ya, sehingga kita bisa berkompetisi, bisa berdaya saing dan tidak berpikir bahwa sedikit kita katakan kita tidak dilibatkan, kita semuanya harus dari luar, dari asing, semuanya harus asing, misalkan kan. Tapi kita juga mesti mempersiapkan diri ya, sehingga kita juga bisa bersainglah dengan tenaga kerja yang ada di wilayah kita maupun yang ada di luar. Kemudian terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini memang sekarang yang berjalan dan sampai hari ini secara intensif kabupaten kota belum secara ada percepatan untuk dimintai masukan secara kecuali dikembalikan kepada daerah masing-masing untuk melakukan survei. Kembalikan juga ke Papua. Ini tinggal sepertinya di mana terletak negaranya yang perlu kita sendirikan. Karena memang kita melihat bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah otomatis juga bagaimana mempunyai dampak mensejahterakan daripada pekerja-pekerja yang ada hal tersebut. Ini yang perlu dipahami. Memang kami juga di perizinan kadang-kadang perlu di lapangan mengalami kendala. Ya, kendala kadang-kadang mengenai bahasa dan sebagainya. Kita akui. Tetapi itu dialami oleh staf kami. Makanya saya katakan nanti kita turun kendala lapangan kalian punya apa kira-kira kayak apa. Kalau umpamanya dia punya pabrik TPO kayak apa dan sebagainya. Tetapi dari semuanya itu harus ada terjadinya ahli teknologi bagi saudara-saudara kita yang kerja. Kalau itu tidak dilakukan, kadang-kadang itu menjadi satu masalah bagi kita. Kadang-kadang kita sudah membuat satu izin dengan salah satu mereka adalah kadang-kadang menjadi izin yang harus mereka terbitkan, yaitu izin industri rumah tangga dan sebagainya. Kami coba untuk mengaitkan sekaligus untuk memberikan peningkatan kepada seperti dikatakan Pak Heru mengenai PAG yang ada di kabupaten yang kita. Semoga juga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini juga kita sampaikan kepada pusat juga Pak Wakil. Artinya respon dari masyarakat PKN itu seperti ini, tidak sepenuhnya mendukung seperti itu. Artinya tetap ada catatan-catatan. Nah, baik, terkait dengan kewenangan kami di Dinas Pangan Pertanian dan Perkebunan, kita ketahui bahwa kurang lebih 60% penduduk Bengkayang di atas 14 tahun itu bekerja di sektor pertanian. Pertanian secara umum, pertanian, kemudian tanaman pangan, horti, perkebunan, ternakan, perikanan itu teman-teman dari Federasi Belakang SPS dan memang masih banyak itu tenaga-tenaga yang berpula. Nah, apa yang
yang dilakukan di sini adalah untuk memberikan itu semua. Upaya yang kami lakukan, yang pertama kali adalah kemudian dalam dalam menggunakan kita akan melakukan upaya pelaksanaan hukuman secara baik, secara teori dan berjadwal dengan berdasarkan kebutuhan yang ada. Misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang dalam rangka pembangunan itu saya tahu masih terlihat. Kemudian yang profesional, kita harus ada internet, kita harus ada dan ini harapan kita. Ini kalau sudah dulu kemudian yang dibutuhkan itu sudah ada PU, itu akan sangat sudah ada tempat untuk kita. Nah, yang akan kita lainnya adalah perusahaan-perusahaan yang sedang video, di usaha hukuman dan itu sudah dilihat seperti itu. Banyak hal yang kita lihat itu masuk di antaranya adalah terkait dengan tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja itu bagaimana statusnya itu seperti apa, apakah dia tenaga kerja itu tetap atau hanya lepas itu masuk juga yang kita akan kita lihat. Ada tidaknya perusahaan itu memiliki serikat pekerja masing-masing usaha yang lebih. Nah, harapan kita adalah bahwa tidak ada serikat pekerja yang ada di masing-masing perusahaan itu mampu untuk melakukan dengan pekerja yang ada. Karena kalau misalnya lapak kelembagaan, saya pikir akan susah. Dan hal ini kelembagaan lapak yang ada di sini adalah memperjuangkan hak pekerja. Tidak apa. Inilah yang akan kita lakukan. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan teman-teman sekalian dari Federasi Negara SPSI. Kita akan mulai secara baik, kita akan mulai secara begitu. Harapan kita bahwa perusahaan ini bergerak, perusahaan ini berjalan tidak hanya mengharapkan keuntungan semata, tetapi juga tidak dampak yang luar biasa terhadap ekonomi negara. Kalau misalnya perusahaan itu begini, saya pikir pemerintah sudah membuat aturan itu sudah baik. Jadi kita melakukan itu dari lagi tidak segera lupa. Undang-undang apa? Kita menunggu itu kita tetap kita lihat. Lepas nanti disahkan terkait kita beritahu, tapi respon dari masyarakat. Artinya itu kedua regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah itu luarnya dari tadi. Saya pikir sudah baik. Nah, hanya terkadang regulasi yang masih kurang maksimal. Sudah optimal mengatakan masih banyak yang kita lakukan. Ini akan kita perbaiki. Dan ini akan kita lakukan dan kita dimulai dari tahun ini. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan kepentingan dari pekerja. Dan itu memang respon dari pekerja-pekerja yang ada di seluruh Indonesia memang agak kurang, bukan agak kurang, saya pikir tidak begitu setuju dengan adanya omnibus law ini. Dan ini juga kami respon dari pemerintah selaku yang yang berkewenangan di sektor perkebunan ini yang memang menaungi salah satu perkebunan. Memang perizinan dan perizinan tapi pembinaan itu dari kami akan selalu juga mendengar masukan-masukan dari Pak Mahfud. Terima kasih. Dengan investasi ini sangat luar biasa. Dan kami tentu dapat juga teman-teman sekarang ini memberikan input masukan ya bahan-bahan dan juga seperti kabar ini kita besar untuk bisa ditemukan secara evaluasi dan membuat suatu program kerja langkah tindak lanjut seperti apa ya. Kita memang kita harapkan bersama ini memang investasi kita di negara itu jalan yang baik, teman-teman bekerja kita juga bisa sejahtera ya, masyarakat kemudian juga bisa menikmati ya sisi baik daripada masyarakat. Dari Bapak-Bapak yang terkait di bidang OPD terkait tenaga kerjaan. Apa yang disampaikan dari Komeja tentang buruh, tentunya beliau dan rekan-rekan selaku federasi buruh, selaku penyebab tadi antara hak-hak buruh dan hak-hak perusahaan. Banyak hal terkait temuan-temuan lapangan yang tentunya dalam hal ini saya rasakan apa yang disampaikan oleh Komeja. Nah, dalam hal ini tentunya yang perlu saya singgung sedikit tentang selisih hubungan kerja. Tentunya dalam hal ini rekan-rekan buruh tentunya banyak hal mendengar hal-hal negatif yang terjadi di lapangan dalam ini. Tentunya sesuai dengan keluh kesah dari rekan-rekan buruh, pemerintah terkait dalam hal ini tentunya wajib hukumnya selaku mediator untuk perselisihan tenaga kerja. Dalam hal ini kalau kita kaji, tentunya kalau perusahaan terjadi perselisihan kerja baik buruh dengan perusahaan tentunya, rekan-rekan tenaga kerja tidak mampu dalam hal ini. Berarti perselisihan tenaga kerja dilaksanakan di tingkat provinsi. Makanya kalau dalam hal ini pemerintah terkait untuk mengadakan wajib hadir hukumnya untuk mendampingi, memayungi serikat buruh yang ada tentunya, di mana serikat buruh dalam hal ini akan meninjau, akan mempertimbangkan kepentingan antara hak karyawan dan hak-hak yang ada di perusahaan. Dalam hal ini kami mengharapkan peran serta dalam hal ini pemerintah Gubernur Bengkayang untuk melaksanakan tim mediator khususnya tenaga kerja. Perusahaan ekstra, pekerja lokal yang ingin bekerja tidak boleh pulang ke rumahnya. Standar karantina untuk pekerja sudah jelas 2 minggu, kemudian ditambah kalau dari federasi buruh tentunya hal yang sangat masuk akal menurut kami, dan pada akhirnya tolong menjadi pertimbangan OPD terkait dalam hal nanti menyampaikan program-program untuk sosialisasi di setiap kecamatan maupun apapun sebenarnya yang mana nanti pada akhirnya antara perusahaan dan karyawan dan buruh juga akhirnya nanti akan menyampaikan kepentingan terkait dan aturan-aturan terkait tentang tenaga kerja. PSPSI bersama-sama kami dari Komisi 2 akan menampung semua aspirasi yang disampaikan di sini ke SPSI melalui Komisi 2 ini. Jadi saya pendapat sama Pak Udasono memang benar Pak. Kami di dalam partai itu memang merasakan apa yang terjadi di masyarakat yang di sana memang benar. Masalah untuk dari Petro 1, masalah KAN dan karyawan di Ketuale itu memang benar. Jadi kami mohon kepada OPD tolonglah kerjasamanya kepada serikat buruh dan serikat buruh. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan dari Komisi 2. Kata, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah jam 12 lewat nih. Lebih bagian sekretariat, jangan lupa kamu punya kawan-kawan saya ini ya, harus disekat. Semoga saya bisa pulang dengan kawan-kawan yang muda tetangga dengan saya. Ketua federasinya juga sahabat saya, adik saya ya. Di komisi 2 saya sendiri ketua komisi 3. Yang mau saya sampaikan adalah begini, seharusnya yang terkait dengan keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh buruh, tentunya yang mana kawan-kawan di federasi buruh ini yang notabene-nya yang sebagian besar saya melihat adalah di daerah kita, dapil kita. Supaya setelah hari ini, mari kita agendakan, apakah itu 2 minggu sekali atau sebulan sekali, kita ngopi-ngopi bareng dengan Budi, dengan Tony Tangerang, dengan Bung Bambang, dalam kaitan keluhan-keluhan yang begitu banyak yang disampaikan oleh mereka terkait dengan nasib buruh depan. Nah, mulai hari ini kita akan intens komunikasi berbeda ya. Tapi tidak ada salahnya kalau ada keinginan untuk hadir di tengah-tengah wakil rakyat pada kesempatan ini, juga tidak ada salahnya karena orang bilang kan kalau tidak kenal tidak sayang, tidak sayang dan kita kan itu juga di antara kita yang saya terutama Bung Budi sudah saling mengenal, tapi kalau sekalian yang ada di sini teman-teman anggota DPP teman-teman saya masih ada kurang mengenal dengan teman-teman federasi ini, memang ya selainnya model sekali yang akan datang setiap ada Tuhan ya, Indonesia ya, kita ngopi sama ya, ya, jadi akan lebih memudahkan untuk menyelesaikan, bukan menyelesaikan, akan memudahkan untuk menampung persoalan-persoalan keluhan-keluhan para buruh yang ada, untuk bisa kita sampaikan langsung pimpinan. Tentu pimpinan nanti lintas pimpinan akan mengkoordinasikan terkait dengan apa yang dihadapi, yang dikeluhkan tadi itu akan lebih mudah kita. Merasa kita sudah mendengarkan apa yang menjadi inspirasi dari rekan-rekan kita, serikat federasi serikat buruh yang ada di provinsi saya, dan juga telah memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah daerah melalui TV terkait untuk menanggapi atau untuk memberikan informasi bagi kita semua. Mewakili kepada DPRD juga komisi sudah kita berikan kesempatan karena ini sifatnya penyampaian aspirasi ya. Untuk aspirasinya kita terima dengan baik ya. Silakan nanti kalau ada dokumen yang mau diserahkan sampaikan saja, nanti kita akan meneruskannya sesuai dengan saluran yang tetap. Mohon maaf untuk teman-teman dari komisi yang perlu diberikan kesempatan karena tadi saya sama saja kan? Karena waktu juga yang memisahkan kita. Tadi Pak Tony ingatkan sudah setengah 1 ya, kita perlu istirahat ya di Soma yang tadi sama seperti itu. Setuju ya? Ya, kemudian ya. Nah, ya baik teman-teman, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD sekali lagi ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kali ini rekan-rekan buruh dan juga dari pihak pemerintah daerah, rekan-rekan anggota DPRD, wakil komisi 1, 2, dan 3. Mohon maaf jika dalam pertemuan ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin fasilitasi kami yang kurang memadai. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian atas perhatian kerjasamanya. Terima kasih. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Adi Takalino, Majoraning Kasamuda, Basengan, Kak Tibana.